Shalom, puji Tuhan. Selamat malam, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun malam hari ini kita semua berada, mungkin di rumah, di tempat kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya menyambut semua saudara yang datang sekalian pada malam hari ini melalui Zoom online untuk acara UBI, Understanding Bible in Depth. Malam hari ini kita akan belajar lebih lagi dari firman Tuhan, pemaparan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pastor Hendrik Timadius, yang sudah tidak asing lagi buat setiap kita. Beliau sudah beberapa kali menyampaikan kepada kita sekalian materi pembelajaran Alkitab secara lebih dalam, lebih detail, sehingga setiap kita, anak-anak Tuhan, bisa mempunyai bekal bertumbuh di dalam iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Baik, sebelum kita memulai, saya ajak kita bersama-sama satukan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah ditetapkan yang begitu baik, di mana kami akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tema pada malam hari ini adalah, mungkinkah menjadi sempurna? Tuhan, beri kepada kami pengertian, pengurapan oleh kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, Pastor Hendrik Timadius, Tuhan. Dan urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kami terbuka untuk kami boleh diajar, sehingga kami boleh bertumbuh. Terima kasih, pengurapan Roh Kudus kuat ada atas setiap kami. Dan secara khusus ada pada hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut tempat kita dengan tepuk tangan, walau tidak terdengar, tetapi boleh masing sambut Pak Hendrik, Pastor Hendrik, selamat malam. Shalom, Pak. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Pastor Mark, terima kasih untuk introduction-nya. Teman-teman, Shalom, yang ada di kelas Understand Bible in Depth ini. Topik kita malam hari ini begitu challenging ya. Saya ingat banget bagaimana topik ini muncul gitu. Jadi topik ini muncul memang di dalam konteks Understand Bible in Depth gitu ya. Waktu itu saya tiba-tiba dapat impresi dari Roh Kudus, seolah Roh Kudus bertanya, bisa nggak orang jadi sempurna? Nah, kamu bahas ini di UBI gitu. Ya, seperti gitulah kira konteksnya. Jadi ini topik yang benar-benar saya tidak lahirnya di dalam konteks UBI gitu ya, Understand Bible in Depth gitu. Nah, jadi kemudian topik ini saya ajukan ke City Tower dan kemudian oke ya, gitu ya dari Bapak Gembala. Nah, jadi muncullah topik ini yang seharusnya di bulan lalu ya, saya minta maaf ada satu hal yang tidak dapat saya hindar, komitmen yang harus saya jalankan sehingga saya tidak dapat bulan lalu. Jadi tapi hari ini kita bisa membahas, inilah anugerah ya, inilah anugerah gitu. Oke, nah mari kita mulai pembahasan malam hari ini dengan slide ini ya. Mungkinkah menjadi sempurna? Tentu kita tidak asing dengan Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya yakin ayat ini begitu terngiang-ngiang di dalam telinga dan pikiran kita, ya. Tapi mungkin tidak banyak yang mencoba untuk merenungkan lebih dalam apa yang diminta oleh Tuhan Yesus lewat ayat ini. Ya, coba mari kita renungkan bagaimana kebanyakan orang meresponi ayat ini. Ya, ada dua golongan respon yang mungkin kita jumpai dan ini respon yang salah gitu ya. Yang pertama, ketika orang dengar ayat ini, responnya adalah, waduh, ayat ini begitu mengintimidasi saya. Ayat ini seolah-olah minta saya jadi orang yang sempurna. Padahal kita dari kecil udah diberikan paradigma tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada orang yang sempurna. Betul ya? Semua hamba Tuhan yang pernah
melayani ibadah kedukaan, selalu bilang begini ya, kita bersyukur bahwa Bapak A dipanggil Tuhan, dia ada di dalam Tuhan, gitu. Jadi kita percaya saat ini Bapak A sudah bersama dengan Bapak di surga. Ya, semua hamba Tuhan pasti bilang seperti itu. Pernahkah saudara dengar di dalam sebuah ibadah kedukaan ada hamba Tuhan yang berkhotbah begini? Wow, Bapak A nih ya, hamba Tuhan yang terkenal mungkin Bapak A itu ya. Dia orang yang flawless, hidupnya tanpa cacat. Karena itu saya yakin saat ini dia ada bersama dengan Bapak di surga. Pernahkah saudara dengar khotbah yang seperti itu? Kalau ada, lapor ke tim teologi ya, kira-kira gitu. Nah, jadi kita tahu dengan naluri kita, gitu ya, dengan katakanlah common sense kita, tidak ada orang yang sempurna. So jadi kayaknya juga cukup make sense untuk bilang jangan tuntut orang untuk jadi sempurna. Jadi apa artinya perintah ini kalau itu tidak mungkin dilakukan? Nah, ini kan udah mulai kerasa ada kontradiksi gitu kan ya. Nah, jadi menganggap kesempurnaan tidak mungkin terjadi itu respon yang salah. Oke. Respon yang salah yang nomor 2 adalah, oh, kita harus lakukan perintah ini. Kita pasti bisa lakukan perintah ini. Bagaimana caranya? Gitu kan? Jangan sampai di dalam hidup kita ada area-area di mana kita itu katakanlah buka celah ya untuk kecacatan terjadi di dalam. Jadi buka celah lalu cemar gitu ya. Karena itu kita perlu pagari hidup kita dengan beragam aturan. Ya, aturan nomor 1, jangan sekali-kali sentuh minuman beralkohol. Aturan nomor 2, jangan sekali-kali main game online. Aturan nomor 3 dan seterusnya. Saya tahu ada good intention di balik aturan itu. Saya sama sekali tidak bilang bahwa oke, semua harus itu ya. Silakan tubruk alkohol, bukan begitu maksudnya. Tapi yang menjadi pesan saya adalah tidak mungkin orang jadi sempurna dengan memagari hidupnya dengan beragam aturan. Bagaimana saya bisa begitu yakin? Ya, karena kita udah belajar dari Alkitab. Gitu ya. Tidak mungkin orang Israel sempurna, jadi sempurna meskipun mereka punya Taurat. Gitu. Oke? Nah, oke, ini saya akan lanjutkan ya itu trajektori dari pemahaman itu. Nah, jadi 2 respon yang salah ini saya yakin mungkin kita alami juga. Ya, kita alami. Saya pernah ngalamin yang nomor 1, saya pernah ngalamin yang nomor 2 di dalam perjalanan rohani saya. Kalau saya mau jujur gitu ya. Nah, kalau saudara tahu yang namanya Babylon Bee, siapa yang tahu Babylon Bee ya? Oke. Ini apa ya? Kayak semacam konten Kristiani yang menulis atau mewartakan sesuatu, membagikan informasi, mengajar dengan gaya satire, bukan satir ya. Itu bahasa Indonesianya satire ya. Saudara jangan ilfeel dulu mendengar kata satire, karena kalau kita dengar kata satire, kita langsung ingat ada satu akun palsu yang sangat terkenal, ya kan? Wah, satire itu kayak gitu. Saya bilang isi akun palsu itu satire dark, itu ya, satire yang gelap, satire yang jelek gitu ya. Oke, saya tidak pernah punya waktu untuk menjelaskan ya tentang asal-usul satire, tapi intinya satire tidak semuanya jelek gitu ya. Sayang sekali satire dikaitkan dengan akun palsu. Nah, jadi Babylon Bee ini contoh katakanlah satu institusi yang banyak mengajarkan anak-anak Tuhan prinsip-prinsip kebenaran dengan gaya satire. Contoh nih, buku ini. Kalau Anda melihat judul buku ini, How to be a Perfect Christian, ya kan? Your Comprehensive Guide to Flawless
spiritual living, panduan lengkap Anda untuk hidup, supaya hidup rohanimu tanpa cacat. Gitu ya. Banyak orang yang beli buku ini karena golongan nomor 2, gitu, saudara. Ya, nggak sadar bahwa si Babylon Bee lagi menulis sebuah satire, yang artinya tidak mungkin gitu ada perfect Christian, artinya flawless gitu ya sekarang ini gitu ya. Nah, jadi ini buku ini memberikan sebuah pengantar yang baik untuk menggambarkan kira-kira bagaimana respon orang-orang ketika ditanya mungkinkah manusia itu sempurna, ya. Nah, jadi kalau respon menganggap kesempurnaan tidak mungkin terjadi itu salah, respon untuk menanggapi kesempurnaan dengan menjadi legalistik juga salah. Bagaimana seharusnya respon yang benar? Ya. Oke, nah dari pemaparan saya tadi kita melihat ada, katakanlah ini ya, kebingungan dalam pengertian apa itu yang namanya sempurna. Kita menganggap sempurna itu berarti sekarang ini orang itu tidak ada kelemahan, tidak ada cacat celah. Ya, lalu orang mencoba memahami Matius 5 ayat 48 dengan pemahaman itu, sehingga jadi bingung gitu. Nah, jadi kalau kita mau memahami Matius 5 ayat 48 dalam terutama kata sempurna ini, kita harus mulai dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang sempurna. Yuk kita periksa. Mungkin ini beda dengan yang kita pahami gitu ya. Oke. Beda dengan definisi dari misalkan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat pengertian sempurna, kata sempurna ini di dalam Alkitab ya, terutama Perjanjian Baru. Jadi saya lihat yang saya mau kita lihat yang Perjanjian Baru karena Matius 5 ayat 48 adalah ditulis di dalam paradigma Perjanjian Baru, ditulis dalam paradigma Yunani gitu ya. Jadi kita lihat di dalam konteks Perjanjian Baru. Apa sih paradigma Yunani tentang yang namanya sempurna itu atau teleios itu ya. Telos atau teleios gitu. Nah, contoh. Coba kalau Anda punya Alkitab yang versi King James, buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, lalu bandingkan dengan yang Indonesia. Yang di dalam versi bahasa Indonesia, 1 Korintus 2 ayat 6 berkata begini, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Jadi orang yang matang. Ya, apakah ada yang lihat yang di versi King James seperti apa? 1 Korintus 2 ayat 6 berbunyi, betulkah yang matang itu diterjemahkan sebagai perfect di dalam King James ya? Saya nggak tahu ada berapa lagi versi gitu yang menerjemahkan ayat ini sebagai. Kalau saya lihat di dalam New King James contohnya, New King James sudah memakai kata mature untuk ini, jadi matang gitu ya. Tapi kalau kita lihat King James, saya punya King James di depan saya. King James memakai kata perfect. Nah, gitu. So, jadi teleios atau sempurna itu pertama punya pemahaman matang. Oke. Matang itu artinya apa? Matang itu berarti kita membayangkan dalam konteks satu sosok pribadi ya. Ada satu sosok pribadi yang belum matang. Kemudian dia berproses, dia bertumbuh, lalu menjadi pribadi yang matang. Gitu ya. Nah, itu sempurna. Teleios gitu. Tapi itu bukan sempurna seperti yang kita pahami, tidak ada cacat celah sama sekali. Orang yang matang ada kesalahan nggak? Adalah. Gitu kan ya. Kita tidak pernah memahami orang yang matang sebagai orang yang flawless gitu kan. Nah, oke. Coba pegang satu ini ya pemahaman.
bahwa sempurna atau teleios itu pengertiannya matang. Nomor 2, 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kata-kata orang dewasa di sini memakai kata teleios, gitu ya, atau sempurna, gitu. Nah, jadi kita lihat ini, jadi sempurna di sini bukannya flawless, tapi orang yang matang, orang yang dewasa. Ya. Dan saya bersyukur bahwa Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan kedua kata ini sesuai dengan konteksnya. Ya, Alkitab Bahasa Indonesia tidak ikutin King James yang bilang ini perfect, gitu. Ya, kalau ini dimasukin sempurna, kita makin bingung nih para pembaca Alkitab, gitu kan ya. Oke, nah di dalam Matius 5 ayat 48 yang tadi kita jadikan ayat pembuka, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna ini memiliki pengertian mencapai sebuah tujuan akhir, gitu ya. Nah, jadi dengan 3 contoh ini, bagaimana kata teleios atau kata sempurna itu muncul di dalam Alkitab, apa yang kita bisa simpulkan? Yang dimaksud sempurna di dalam Alkitab itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, gitu ya. Apakah sempurna memiliki pengertian flawless, tanpa cacat? Ya, nanti ada saatnya, gitu. Tapi saya mau kita memahami dulu, itulah yang dikatakan sempurna di dalam Alkitab, ya, sebuah proses. Nah, contoh, kalau kita lihat Matius 5 ayat 48, ini kan namanya Understand Bible in Depth, ya. Jadi saya mau ajak saudara lihat Matius 5 ayat 48. Kalau kita mau sedikit teliti membaca ayat ini di dalam konteksnya, maka kita akan memahami bahwa sempurna yang dimaksud, ya, haruslah kamu sempurna itu, Bapak sempurna, memang Bapak artinya sempurna tanpa cacat, ya, tapi sempurna terkait kamu, terkait kita, itu bukan pengertiannya tanpa cacat, ya. Kalau kita lihat konteksnya, Matius 5 ayat 48, kita lihat dari ayat 43, gitu. Ayat 43 bilang begini, ya. Kamu telah mendengar firman, atau saya mungkin share firman Tuhan ini ya, supaya kita bisa lihat sama-sama. Matius 5 ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Perhatikan kata-kata ini. Kalau kita punya kasih seperti yang digambarkan di dalam Matius 5 ayat 43 dan ayat 44, maka Tuhan Yesus katakan, demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Gitu ya. Jadi artinya seperti Bapa punya karakter, kalau punya kasih yang seperti itu, maka menjadi anak. Anak itu punya karakter bapaknya. Gitu. Nah, dengan pemahaman ini, waktu kita baca Matius 5 ayat 48, sekarang kita ngerti, oh artinya kita harus berproses menjadi lewat kasih yang dipraktekkan di dalam hidup kita, gitu ya. Kasih seperti yang digambarkan di dalam ayat 43 dan ayat 44 ini. Berproses menjadi serupa dengan Bapa. Nah, serupa dengan Bapa mungkin jarang kita dengar, tapi serupa dengan Yesus, serupa dengan gambarnya, itu yang lebih sering kita dengar, gitu ya. Nah, jadi saudara, lewat pembahasan singkat ini, ya, lewat studi kata apa arti kata sempurna, kita melihat sempurna ini maknanya tidak selalu flawless, ya, tanpa cacat, gitu. Oke, nah dengan pemahaman itu, sekarang mari kita lanjutkan yang terpenting, ya. Yang terpenting adalah
Bagaimana kita hidup sempurna itu kan, saudara. Gitu ya. Bagaimana kita hidup sempurna dengan pemahaman yang baru ini. Wow, ini saya bersyukur ya, kok Roh Kudus bisa berikan impresi yang kuat tentang hidup yang sempurna di tahun paradigma yang baru gitu. Bagi saya, kita tidak mungkin hidup sempurna dengan paradigma lama ya. Oke, jadi ini adalah sebuah proses ya. Oke, jadi bagaimana dengan pemahaman yang seperti itu, sempurna adalah sebuah perjalanan kematangan, kedewasaan, mencapai garis akhir, sebuah proses, sebuah perjalanan, ya. Bagaimana kita hidup sempurna? Nah, ini untuk menjawab. Tadi Pak Hendrik bilang salah kalau dibilang tidak mungkin sempurna. Salah kalau sempurna itu dijagai dengan beragam aturan, gitu kan? Jadi yang benar gimana dong? Nah, gitu ya. Bagaimana hidup sempurna itu? Tidakkah kita rindu untuk melakukan Matius 5 ayat 48? Nah, bagaimana? Ya, nomor 1. Nah, jadi saya sampai kepada kesimpulan ini bukan lewat pemikiran saya, tapi lewat apa yang dikatakan Alkitab, gitu. Ya, Alkitab bilang apa tentang hal ini? Coba kita lihat ya. Roma 8 ayat yang pertama ini. Sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan ajak kita baca dan renungkan pelan-pelan ayat ini. Ya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya tidak ada penghukuman? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada penghukuman karena dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Secara simpel, bahwa setiap dosa itu punya konsekuensi maut. Gitu kan ya. Jadi penghukuman, satu-satunya jalan penghukuman tidak terjadi adalah dengan dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, bagaimana caranya kemerdekaan itu terjadi? Kalau kita hidup dalam Kristus. Ini ayat 2 nih, masih ngomong ayat 2. Karena itu dalam Kristus saya kasih warna biru. Perkataan dalam Kristus itu terdengar sangat umum ya. Seolah-olah hanya masalah ada kata sambung dalam gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang demikian umumnya kata ini dalam Kristus, in Christ gitu ya. Jadi kita nggak ambil peduli gitu ya. Padahal kata-kata hidup di dalam Kristus atau in Christ itu maknanya sangat dalam gitu ya. Nah, jadi hanya dengan hidup di dalam Kristus kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sekarang bagaimana caranya di dalam Kristus orang dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut? Nah, ayat 3 jelaskan itu ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Hukum Taurat tidak mungkin membuat orang merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Padahal tujuan hukum Taurat adalah kamu harus lakukan ini. Kalau kamu lakukan, kamu diberkati. Tapi jangan lupa ya, kalau kamu gagal lakukan, kamu tidak lakukan, ada kutuk, gitu kan ya, ada berkat, ada kutuk terkait hukum Taurat itu, gitu. Nah, tapi Israel sebagai representasi dari umat manusia tidak berdaya untuk mematuhi semua hukum Taurat itu. Kenapa? Karena ada daging. Tidak berdaya. Jadi makanya Paulus bilang, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya, telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana cara Allah melakukan itu? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, ini dia. Kenapa anak Allah harus diutus dalam daging? Kenapa anak Allah harus menjelma menjadi manusia? Dalam bahasa yang lebih spesifik, kenapa Kristus harus berinkarnasi? Kenapa dia harus jadi daging? Kenapa Tuhan tidak bisa kirim roh? Kenapa harus kirim manusia Yesus?
Karena dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, ini yang terjadi ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, kayak kita itu artinya kan, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi, Yesus datang dalam daging, mewakili kita yang ada di dalam daging. Yesus yang datang dalam daging, dia tidak berdosa. Kita yang ada di dalam daging, kita berdosa. Tapi dia yang datang di dalam daging mewakili kita yang hidup di dalam daging. Dalam hal apa? Dalam hal dosa itu ada di dalam daging. Hukuman dosa tadi, hukum dosa dan hukum maut, harus ditimpakan kepada daging itu. Dan Yesus mewakili kita semua untuk menerima konsekuensi dari hukum dosa dan hukum maut itu. Ya. Dan lewat Bapa mengutus anaknya dalam daging, ya kemudian Bapa menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging lewat salib itu. Apa yang terjadi? Lewat cara yang seperti itu, ayat 4 katakan begini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Nah, ini dia. Ya. Di dalam Kristus, tuntutan hukum Taurat tadi digenapi. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang. Orang tidak berdaya untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Pasti akan ketemu celahnya. Ya. Tapi lewat apa yang dilakukan Yesus, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Wah, kita bersuka cita kan? Tapi tunggu dulu, kitanya itu siapa? Nah, kita ini adalah orang yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Oke. Nah, sejauh ini udah bisa ikutin ini kira-kira apa alur pemikirannya? Bagaimana hidup sempurna? Ya, menurut ayat tadi, hidup sempurna hanya bisa terjadi kalau kita hidup di dalam Kristus yang sempurna. Oke. Hidup di dalam Kristus yang sempurna. Tentu pertanyaan berikutnya, Pak Hendrik, itu terlalu abstrak. Hidup di dalam Kristus itu apa maksudnya? Nah, gitu kan ya? Oke. Hidup di dalam Kristus sesuai dengan ayat yang tadi kita telah bersama-sama adalah hidup yang tidak lagi menurut daging, tapi menurut roh. Nah, jadi kalau kita kejar lagi pertanyaannya, how are we going to do that? Gimana kita akan lakukan hidup sempurna di dalam Kristus yang sempurna? Gitu. Inilah yang dikatakan Alkitab. Ya, tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus yang sempurna itu. Yang pertama, tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Nah, saudara, sepintas lalu perkataan ini, Roma 8 ayat 4, tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh, juga kayaknya ini apa ya, perbuatan gitu. Padahal Roma 8 ayat 4 bicara terutama bukan perbuatan. Bukan apa yang kamu lakukan. Tapi siapa kamu di dalam Yesus. Kamu di dalam Yesus adalah manusia roh, bukan lagi manusia daging. Gitu. Ya. Jadi kesadaran kita untuk memahami identitas ini sangat penting, sangat penting. Ya, orang yang hidup kita adalah orang yang manusia roh, bukan lagi manusia daging. Pada saat yang lama sudah berlalu, ciptaan yang baru sudah datang. Itulah kita. Itulah perubahan identitas kita di dalam Yesus. Jadi, hidup di dalam Yesus itu pertama-tama dimulai dengan siapa engkau sesungguhnya. Manusia roh, bukan manusia daging. Kalau dia manusia roh, berarti perbuatan daging tidak lagi menguasai hidupnya. Kalau dia manusia roh, maka kecenderungan hidupnya, kecenderungan pikirannya, kecenderungan dari seluruh apa yang ada di dalam hidupnya adalah kecenderungan roh dan bukan kecenderungan daging. Itu ya. Saya pernah mengajukan sebuah pertanyaan di Understand Bible in Depth yang sesi paradigma kekudusan kalau nggak salah. Saya tanya gini, mana yang lebih sulit? Hidup kudus atau hidup
berdosa. Kalau mau jujur, Pak, kalau mau jujur, saya jawab, hidup kudus lebih sulit, Pak. Hidup kudus harus doa puasa, harus sungguh-sungguh, harus menyangkal diri, harus banyak doa. Wah, itu effortnya, wow. Sulit, Pak. Itu berdosa. Nggak usah sungguh-sungguh, nggak usah direncanain, nggak usah ada keinginan, terjadi aja gitu hidup berdosa. Betul nggak? Kayaknya gampang banget. Nah, tetapi kalau kita memahami di dalam Yesus, kita ini manusia roh, bukan manusia daging, kita harus rubah paradigma kita. Rubah. Kita harus bilang, hidup kudus lebih gampang, dalam tanda petik, bukan lebih gampang bukan artinya menggampangkan, bukan ya. Lebih gampang dibanding hidup berdosa. Hidup berdosa lebih sulit untuk manusia roh. Hidup berdosa gampang untuk manusia daging. Jadi kembali kepada kita. Siapakah kita di dalam Yesus? Demikian jadinya perbuatan kita. Gitu ya. So, jadi hidup di dalam Yesus adalah sesuatu yang dimulai dengan siapa kita di dalam Yesus, gitu kan. Pada saat orang-orang dihadapkan dengan pilihan lakukan A atau B. Pada saat orang-orang dihadapkan pada pilihan apakah aduh saya lakukan ini enggak ya gitu ya. Tergoda oleh dosa. Maka resep yang paling jitu adalah tanya dulu. Who am I in Christ? Siapa engkau di dalam Yesus? Tanya. Dan jawab itu. Ya, menurut firman Tuhan, siapa kamu? Siapa saya? Dan lewat hypothetical itu ya, question and answer itu, iya ya saya ini manusia roh. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang menyadarkan kita dan membuat tiba-tiba kita lihat dengan paradigma yang baru. Iya, saya pasti tidak akan ambil pilihan ini, pilihan dosa ini, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu ya hidup di dalam Yesus. Tadi kita pertanyaannya bagaimana hidup sempurna kan? Sempurna di dalam Yesus yang sempurna. Oke. Bagaimana hidup di dalam Yesus itu? Nomor satu, hidup yang dimulai dengan kesadaran identitas kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia roh dan bukan daging. Ya, so paradigma menentukan segalanya. Paradigma menentukan apa yang akan kamu kerjakan kelak. Paradigmamu manusia roh, kamu akan kerjakan buah-buah roh. Paradigma orang lain daging, dia akan kerjakan perbuatan-perbuatan daging. Ya, so jadi mari pakai paradigma kita ini adalah manusia roh, ya. Nah, masih di dalam ini, bagaimana hidup sempurna? Sempurna di dalam Kristus yang sempurna. Oke, bagaimana lakukan itu? Tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Ini adalah identitas. Nah, sekarang ekspresi dari hidup sebagai manusia roh, bukan sebagai manusia daging, itu seperti apa ekspresinya? Nah, ini dia ya. Ini yang sering disalah mengerti. Sering salah mengerti. Hidup di dalam pertobatan. Wahyu 3 ayat 19. Tuhan Yesus bilang begini kepada jemaat di Laodikia. Kita tahu ya Laodikia jemaat yang suam-suam itu loh. Ya kan? Yesus bilang begini kan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. So, jadi ekspresi manusia roh itu adalah hidup dalam pertobatan. Oke? Nah, hidup dalam pertobatan pun orang bisa salah memahami loh. Ya, hidup dalam pertobatan itu apa seperti apa? Nah, kembali ada cara salah, ada cara benar. Cara salahnya apa? Hidup dalam pertobatan. Hidup seolah-olah saudara tahu ada sindrom ketika apa nama sindromnya ya, Pastor Mark mungkin tahu. Ketika orang merasa tangan saya nggak pernah bersih nih. Jadi tiap detik dia cuci tangan. Sebelum ada anjuran 3M, dia udah cuci tangan setiap menit. Habis cuci tangan, wah tangan saya kotor lagi nih.
cuci lagi. Itu sebuah sindrom, sebuah penyakit mental, gitu ya. Nah, hidup dalam pertobatan ada yang hidup seperti itu. Itu salah. Nangkep ya? Oh, bertobat artinya setiap hari kita bilang, waduh, gua kotor, gua kotor, gua kotor, gua kotor, gua kotor, gua kotor. Masuk tuh paradigma, lu kotor, kamu kotor, kamu dosa, kamu kotor, kamu kotor. Kamu kotor dengan kita bilang saya ini orang berdosa, beda loh ya, saudara ya, beda. Kalau kita bilang kita orang berdosa, itu padanannya adalah grace. Ya, tersedia anugerah buat kamu. Oke. Tapi gue bilang kamu kotor, kamu kotor, kamu kotor, kamu daging, kamu daging, kamu daging. Nah, itu dia ya. Jadi hidup pertobatan malah jadi drawback, malah jadi sebuah kelemahan gitu. Nah, tapi hidup pertobatan seperti apa dong yang benar? Hidup pertobatan di dalam konteks menyadari kasih-Nya Tuhan. Tadi Wahyu 3 ayat 19 kan ngomong begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Konteksnya adalah kasih. Bertobat karena kita tahu siapa yang kita langgar. Nah, itu dia. Jadi, biasanya kita pikir, waduh, tobat nih, kita melanggar perintah apa? Gitu kan? Coba sekarang rubah paradigmanya. Tobat. Karena kita melanggar siapa? Kita melanggar dia yang disalibkan itu, yang mencurahkan darahnya untuk kita. Gitu. Nah, jadi hidup pertobatan adalah sebuah ekspresi dari manusia roh dan bukan manusia daging, dan dihidupi dengan menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar. Oke. Nah, dari sini, apakah saudara pernah dengar Pastor our beloved Pastor Niko, ya Pak Niko, itu suka kasih tips. Saudara pengen tahu bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan, gitu ya? Ya, di akhir hari selalu bilang gini, Tuhan ampuni segala kesalahan saya, Tuhan ampuni ya. Nah, bahkan seringkali keluar ekspresi dari Pastor Niko, Tuhan ampuni saya banyak salah. Gitu. Kalau kita dengar kata-kata itu keluar dari mulut Pak Niko dan kita tidak memahami konteksnya, kita bilang, waduh, Pak Niko banyak salah, saya berarti super banyak salahnya. Gitu kira-kira gitu kan ya. Salah memahaminya gitu, salah. Jadi waktu Pak Niko bilang begitu adalah karena dia sangat mengasihi Tuhan, dia benar-benar ekspresi dari orang yang mau memastikan dia tidak membuat kasih Tuhan itu sia-sia, gitu. Ya, jangan dipahami dalam konteks Taurat. Banyak pertanyaan yang muncul, termasuk di ubi ini ya, ubi Yesus yang pertama ada pertanyaan, Pak, bagaimana? Apakah selamat Pak atau orang yang dia bikin dosa tadi malam ini belum sempat doa pertobatan Pak, belum sempat doa minta ampun Pak, malam ini rumahnya hancur, runtuh, dia ketimpa, dia mati. Apakah orang itu selamat Pak? Oke, saya tidak masalahin jawabannya dulu ya. Tapi pertanyaan ini keluar dari paradigma Taurat. Tidak ngaku dosa, tidak selamat. Bukan itu. Bukan itu. Udah tahu lah ya apa makna keselamatan kan. Sebuah proses juga tuh. Justification, sanctification, glorification. Tapi kita ini tergoda selalu untuk mengkaitkan keselamatan dengan sebuah perbuatan, bukan dalam sebuah rangkaian perjalanan gitu ya. Nah, jadi ini dua yang kelihatannya, saya udah dengar Pak. Tapi saya berdoa malam hari ini kita memahami dengan paradigma yang baru ya. Hidup menurut roh, tidak menurut daging, itu identitas kita. Hidup dalam pertobatan dengan motivasi kasih kepada Tuhan, karena kita menyadari kasih Tuhan, semakin dalam kasih kita kepada Tuhan, semakin kita bisa bertobat. Dan biarlah semua pertobatan dilandasi atas kita sadar kita melanggar siapa. Gitu ya, lebih dari melanggar apa. Nah, jadi dua hal ini saya yakin akan menjadi sebuah faktor pembeda tentang bagaimana hidup sempurna di dalam Kristus yang sempurna. Ya. Yang poin yang terakhir. Hanya 2 poin aja. Bagaimana hidup sempurna bisa terjadi? Hidup sempurna terjadi saat Kristus datang kembali. Nah, oke. Sekarang kita sampai kepada pengertian sempurna sebagai flawless, tanpa cacat. Kalau kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23,
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Oke, tak bercacat, saudara ya. Sempurna dalam pengertian tak bercacat. Kapan terjadinya? Apakah terjadi sekarang? Apakah terjadi ketika Bapak A dipanggil Tuhan? Ayat ini bilang, sempurna dalam pengertian flawless, tak bercacat, terjadi kapan? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, so kita udah belajar ini sebenarnya di glorification, gitu kan ya. Pada waktu kita diselamatkan, pertama Tuhan pulihkan roh kita kan, bisa connect, bisa panggil Abba, Bapa, gitu kan. Pada saat sanctification, jiwa kita diproses sama Tuhan, karakter kita diproses, punya buah-buah roh, punya karakter Yesus. Dan yang paling akhir yang akan ditransformasi oleh Tuhan adalah tubuh kita. Kita tidak bisa pakai tubuh ini masuk surga. Harus pakai tubuh jenis lain, itu tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Seperti yang Yesus miliki pada saat dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu jadi pada saat kapan terjadinya tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kebangkitan? Pada saat Yesus datang kembali. Ya, sehingga pada saat Yesus datang kembali, roh, jiwa, dan tubuh kita flawless, tak bercacat celah. Gitu. Nangkap, saudara ya. Jadi semoga dengan dua prinsip ini kita bisa menangkap bahwa ya, kita bisa melakukan Matius 5 ayat 48, sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tapi sempurna yang seperti apa? Dan bagaimana hidup sempurna itu? Yang pertama tadi kita belajar hidup di dalam Kristus yang sempurna, ya, dengan tadi penjelasannya. Yang kedua, dengan kita tahu bahwa yang namanya flawlessness itu terjadi pada saat kedatangan Tuhan, maka tentu ekspresi dari hidup yang sempurna adalah hidup menantikan kedatangan Tuhan. Hidup menantikan kedatangan Tuhan. Ya, karena hidup yang seperti itu adalah hidup yang mengharapkan, expect, ya, bahwa pada saat dia datang, kesempurnaan itu terjadi. Nah, hidup menantikan kedatangan Tuhan atau hidup berjaga-jaga kembali, ini pun sering disalah mengerti, sehingga orang nggak ngerti lagi apa artinya berjaga-jaga. Kebanyakan orang, pemahaman ini, menantikan kedatangan Tuhan berjaga-jaga, mulai dari pemahaman yang paling ekstrim, pemahaman yang biasanya dianut oleh kelompok cult, ya, kelompok sesat cult, gitu. Berjaga-jaga artinya kamu tinggalin keluargamu, kamu tinggalin pekerjaanmu, kamu gabung di sini. Ya, hidup di dalam komunitas ini. Karena Tuhan akan datang. Kalau ada yang seperti itu, tinggalkan jauh-jauh orang yang mengajak kita untuk lakukan itu. Karena itu 99,9% cult, ya, kelompok sesat. Gitu. Sampai mungkin itu paling ekstrim gitu ya. Ekstrim berikutnya adalah tidak ada yang tahu Tuhan datang, jadi apa yang kita bisa lakukan? Ya udah, kita tinggal tunggu aja, pasif. Itu juga ekstrim berikutnya, salah. Ekstrim yang seperti cult itu salah, ekstrim yang pasif juga salah. Gitu. Jadi seperti apa hidup dengan sebuah pemahaman kesempurnaan terjadi pada saat dia datang? Berarti kita hidup menantikan kedatangan dia, atau hidup yang berjaga-jaga. Ekspresinya seperti apa? Ekspresinya sebenarnya udah dikasih tahu di dalam Alkitab. Ya, pada saat Tuhan bilang, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, bagaimana hidup dengan, kamu tahu kan? Kamu tidak tahu kan kedatangan Anak Manusia? Oke, so what? Lakukan apa dong? Nah, Yesus mulai ngajar ayat 45. Ini harus dilakukan nih. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan seluruh ayat ini dengan baca satu, tapi
Ayat 45 udah kasih sebuah jawaban. Bagaimana kamu hidup di tengah-tengah, kamu tidak kamu siap sedia, anak manusia akan datang, tapi di saat yang tidak kamu duga dan kamu tidak tahu waktunya. Dengan paradigma hamba yang setia dan bijaksana. Siapa itu hamba yang setia dan bijaksana? Ya, faithful, setia. Artinya seseorang yang dipercayakan sesuatu oleh Sang Tuan. Di dalam cerita ini, Sang Tuan akan pergi jauh dan dia mempercayakan harta dan hamba-hamba yang lain kepada si hamba yang satu ini, gitu. Hamba yang setia dan bijaksana akan lakukan tugasnya, dia akan jaga, rawat hamba-hamba yang lain. Kenapa? Karena itu tugas dari Sang Tuan. Hamba yang jahat akan bilang begini, Tuanku pergi, nggak tahu kapan dia datang. Ngapain saya pikirin hamba-hamba yang lain? Ngapain saya harus bersusah payah untuk merawat mereka? Saya hidup aja buat pikirin aja. Hidup saya sendiri. Nggak usah capek-capek dibebani hidup orang lain. Nah, itu hamba yang jahat. Tapi hamba yang setia, dia tahu dia dipercayakan sesuatu oleh Sang Tuan. Dia jaga itu. Bisa berupa talenta, ya kan? Bisa berupa jiwa. Hamba-hamba yang dipercayakan kepada hamba yang setia dan bijaksana ini untuk dirawat, jiwa-jiwanya untuk dirawat, dikasih makan pada waktunya gitu kan ya. Itu bicara tentang jiwa-jiwa gitu. Nah, jadi ternyata hidup menantikan kedatangan Tuhan di dalam konteks kita tadi lagi bilang hidup sempurna, tidak bercacat celah terjadi pada saat kedatangan Tuhan, adalah sebuah hidup yang sangat bertanggung jawab. Adalah sebuah hidup yang enggak, ini bukan ngomong yang ngawang-ngawang nih, hidup yang sangat membumi. Tahu nggak kamu ini siapa? Selain kamu ini manusia roh, kamu tahu nggak siapa? Kamu ini hamba yang setia dan bijaksana. Kamu dipercayakan talenta loh sama Tuhan. Kamu dipercayakan hamba-hamba, jiwa-jiwa yang lain oleh Tuhan. Bagaimana respon kita? Kalau kita tidak merasa dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, tidak mungkin kita jadi hamba yang setia, betul nggak? Setia atas apa? Karena kita tidak, enggak, bukan tugas saya. Talenta, ya sejadinya deh. Jiwa-jiwa, tugasnya Pastor Mark, bukan tugas saya. Kira-kira gitu ya. Mungkinkah ada seorang hamba yang setia kalau dia tidak memahami bahwa dia dipercayakan sesuatu oleh Sang Tuhan? Tidak mungkin. Ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya hidup yang namanya hidup sempurna tanpa cacat celah terjadi pada saat kedatangan Tuhan. Berarti kita harus hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Itu bukan hidup yang pasif, itu bukan hidup di dalam eksklusivitas seperti cult ya, tapi sebuah hidup yang bertanggung jawab, sebuah hidup yang memahami identitas hamba di dalam hidupnya. Wow, kalau kita lakukan kedua hal ini, kita bisa bilang amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam konteks itulah kita ngomong apa arti kesempurnaan, bagaimana hidup sempurna. Lewat pemaparan singkat ini, kalau sekarang kita ditanya, mungkinkah menjadi sempurna? Maka kita akan menjawab, saya bisa menjadi sempurna. Ya, tentu dengan pemahaman yang tadi gitu ya. Bukan dalam pemahaman menjadi sombong, bukan dalam pemahaman menjadi legalistik, ya, tapi kita tahu kita akan jadi sempurna dan sekarang kita berproses jadi orang yang matang, jadi orang yang dewasa, jadi orang yang mencapai garis akhir dengan hidup di dalam Kristus, dengan paradigma manusia roh, hidup di dalam pertobatan karena mengasihi Tuhan, hidup menantikan kedatangan Tuhan karena pada saat kedatangan Tuhan kita tahu kesempurnaan itu terjadi tanpa cacat celah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pastor Mark. Terima kasih Pastor Hendrik. Wow, luar biasa. Malam ini kita benar-benar belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan ya. Mungkin satu pertanyaan tadi,
Mungkinkah menjadi sempurna? Seperti pertanyaan yang orang juga mungkin sekedar lewat gitu ya. Tadi Pastor Hendrik sudah menjelaskan dengan begitu rupa bahwa kita bisa, bahwa sempurna itu adalah satu proses. Kemudian kalau saya tadi catat beberapa kutipan, sebuah proses di mana dalam proses itu kita hidup di dalam roh, yaitu hidup di dalam Kristus. Oleh karena kita hidup dalam Kristus, kita punya ekspresi sebagai manusia roh yang punya gaya hidupnya itu ada di dalam pertobatan, yang dihidupi oleh kasih Tuhan, sehingga tidak legalistik, tidak kaku gitu ya. Kita punya hubungan dengan Tuhan kan bukan seperti atasan atau bawahan, seperti tuan atau hamba, walaupun kita juga disebut sebagai hamba-hambanya juga yang setia, tetapi itu adalah satu hal proses di mana kesempurnaan utamanya nanti pada saat kita bertemu muka dengan muka ya, Pastor Hendrik ya, dengan Tuhan ya. Tapi bukan artinya kalau mau sempurna biar cepat-cepat ketemu Tuhan, nggak gitu juga ya. Kita harus jalani ya pekerjaan keselamatan ini. Ya. Oke, Pastor Hendrik ada pertanyaan mungkin. Yang pertama saya akan bacakan di sini. Dalam penjelasan teleios diartikan dengan kata matang atau bahasa Inggris tadi mature. Memang hanya di versi King James tadi yang pakai kata perfect ya. Dalam konteks ayatnya kata teleios muncul 2 kali di ayat ini. Satu untuk kita dan satu lagi untuk Bapa Surgawi. Arti yang sama seharusnya diterapkan pada keduanya. Persoalannya, kita tidak mungkin memikirkan bahwa Bapa Surgawi itu matang. Kematangan seperti apa yang ada di dalam figur Bapa. Jadi mungkin lebih ke pribadi Bapanya untuk kita memahami. Begitu pertanyaan. Jadi seperti apa yang bisa kita pahami mungkin secara sederhana, Pastor Hendrik. Iya. Tadi waktu kita ngomongin teleios itu dalam pemahaman matang, dewasa, atau mencapai garis akhir dalam arti sebuah proses, itu konteksnya adalah konteks manusia, tentu ya. Kita tidak bisa terapkan pengertian sempurna sebagai sebuah proses kepada Allah, kepada Bapa. Bapa tidak berproses, dia sudah sempurna. Dia tidak bisa menjadi lebih baik. Ya, gitu ya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus berproses karena dia manusia. Tapi kita tahu, makanya dikatakan dia bertambah besar, bertambah perkenanan di hadapan manusia, di hadapan Allah gitu kan, yang dikatakan tentang Yesus. Yang pasti Yesus juga berproses tambah tinggi, berat badannya bertambah, ya kan, dari bayi menjadi seorang pria dewasa gitu kan. Nah, jadi pemahaman sempurna yang artinya sebuah proses kematangan, kedewasaan tidak bisa diterapkan kepada Bapa. Ya, jadi kalau sempurna diterapkan untuk Bapa tentu artinya adalah flawless itu. Sudah seluruh potensi maksimum yang baik sudah ada di dalam Allah. Dia tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentu dalam pengertian itu tidak bisa juga jadi jelek, gitu kan ya. Apalagi jelek gitu ya. Tidak bisa jadi udah segala yang maha baik sudah ada di dalam Allah, dia tidak bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau ada yang sebuah doktrin yang mengajarkan Allah masih berproses itu kebanyakan orang bilang itu doktrin yang salah tuh kalau tapi ada yang berpendapat gitu ya, tapi kebanyakan orang Kristen bilang Allah tidak berproses. Jadi kita tidak bisa ngomong ya kedewasaan, kematangan diterapkan kepada Bapa di surga. Itu hanya bisa diterapkan kepada kita sebagai manusia yang masih berproses. Baik, terima kasih Pastor Hendrik. Jadi boleh disimpulkan secara sederhananya, Allah sempurna itu ya di dalam keilahiannya ya dia adalah Allah. Seperti dikatakan, aku adalah aku. Ya, makanya pasti tanya lagi kan dia menjawab bahwa itulah kesempurnaannya. Alfa dan Omega ada di sana. Oke, pertanyaan berikutnya, Pastor Hendrik. Dalam arti kita tadi diterangkan sempurna adalah sebuah proses perjalanan dan kita tadi sudah kasih tahu ujungnya di mana gitu ya. Nah, pertanyaan sederhananya sebagai orang yang beriman yang percaya, apakah dia di level yang baru mengenal Tuhan atau mungkin di level yang sudah menjadi Kristen sekian lama gitu ya. Pertanyaannya kan mulai dari mana? Karena ada juga, kalau kita pernah dengar ada teman-teman di luar sana, ada yang, wah kalau saya melayani jangan dulu deh, saya masih banyak ABCDE-nya gitu ya.
Ada yang sudah melayani, tapi kalau dipercayakan lebih juga mungkin, wah saya mungkin masih belum deh gitu. Padahal sebenarnya kan mau yang baru percaya, dia bertobat mengenal Tuhan, ataupun yang sudah menjadi Kristen, anak Tuhan, sekian lama, kan semuanya ada dalam proses. Nah mungkin pertanyaannya supaya paradigma tadi kan harus dirubah nih, Pastor Hendrik. Di mana dan bagaimana mungkin kita mulai dari mana, pertanyaannya itu. Supaya kita bisa fokus nih, oh berarti saya harus ke sana arahnya begitu. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang dalam dan praktikal juga gitu. Kebanyakan dari kita memahami begini, coba dicek ya, diuji ya pemahaman ini ya. Oh, ini masih Kristen daging itu. Oh, jangan disuruh melayani, jangan disuruh yang macam-macam deh, ya kan? Jangan diminta komitmen, jangan diminta ajakin doa puasa, ini manusia daging, masih Kristen anak-anak, biarin lah. Ya, tugas dia hanya datang ke gereja hari Minggu, udah kita udah puji Tuhan dia ke gereja ya. Jangan diminta macam-macam deh gitu. Oh, tapi ada nih ini Kristen dewasanya, baru kita minta dia untuk hal-hal yang lebih dalam, hal-hal yang lebih membutuhkan komitmen. Kira-kira pemahaman kita seperti itu ya, betul nggak? Padahal pemahaman itu pemahaman yang tidak tepat menurut saya. Di saat di mana seseorang mulai ada di dalam Kristus, yaitu di saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di titik itu sebenarnya identitasnya udah berubah jadi manusia roh. Betul ya? Identitas itu berubah. Perwujudan atau katakanlah realisasi dari identitas itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi identitasnya berubah seketika begitu kita di dalam Tuhan. Contoh nih, seorang narapidana, dia dihukum seumur hidup misalkan karena sebuah kejahatan yang sangat berat. Kemudian ditemukan bukti baru, ada saksi baru yang menyatakan enggak, memberikan alibi bahwa si napi itu enggak salah, dia tidak melakukan kejahatan itu karena dia ada bersama dengan saya di saat kejahatan itu dilakukan. Wah, ada saksi baru, ada bukti baru, akhirnya disidangkan kembali, akhirnya bebas. Ini orang yang tidak bersalah. Nah, saudara, begitu surat keputusan pengadilan keluar, berubah identitasnya, betul? Dari narapidana jadi orang yang tidak bersalah, berubah seketika itu juga. Tapi realisasinya butuh waktu, butuh proses. Dia harus proses keluar dari penjara, betul? Dia harus proses berasimilasi dengan masyarakat yang masih menganggap dia penjahat jahat, betul kan? Penjahat yang narapidana yang jahat, betul? Ada proses gitu. Sampai benar-benar orang bisa lihat dia ini benar orang yang tidak bersalah, dia bukan narapidana yang jahat, itu ada proses. Tapi identitas dia secara legal berubah seketika itu juga ketika pengadilan memutuskan dia tidak bersalah. Gitu. Nah, jadi seharusnya kita menyadari dulu identitas kita sudah berubah ketika kita ada di dalam Yesus. Nah, seketika itu juga seharusnya kita memulai sebuah proses untuk katakanlah menunjukkan atau membuktikan atau yang merupakan sebuah wujud nyata dari identitas itu gitu ya. Kalau kaum manusia roh berarti gimana? Gitu kan ya. Ada pilihan-pilihan yang dia akan ambil. Tentu untuk bayi rohani pilihan-pilihan itu mungkin masih pilihan-pilihan yang mudah atau gampang gitu kan ya. Namanya juga bayi gitu kan. Semakin berproses, maka pilihan-pilihan itu menjadi sebuah pilihan yang kompleks, membutuhkan perenungan, membutuhkan hati nurani, ya semakin ini gitu kan ya. Tapi pada dasarnya semua pilihan itu, baik bayi rohani maupun orang yang dewasa, dijalankan, pilihan itu diambil, proses untuk mengambil keputusan itu diambil dengan sebuah landasan identitas manusia roh. Nah, jadi mulai dari identitas itu, mulai dengan paradigma itu. Karena kalau kita tidak mulai dengan paradigma itu, kita buka sebuah kesempatan, dia Kristen daging, nggak apa-apa, dia nggak, maklum lah dia Kristen daging lah, gitu. Benar nggak, Pastor? Jadi kita memberikan sebuah justification untuk seseorang itu hidup dalam daging, karena kita memberikan identitas kepada dia Kristen daging, Kristen KTP, apapun namanya lah itu. Ya, so kira-kira gitu ya, Pastor.
Ya, thank you Pastor Hendrik. Sebuah penjelasan yang wow, luar biasa, begitu sistematis ya. Jadi yang pertama tuh dimulai dengan identitas dan sadari identitasnya bahwa dia itu adalah manusia roh. Nah, pertumbuhannya, pertobatan adalah proses. Mungkin di sini peran serta dari hamba-hamba Tuhan, para pemimpin rohani, co-leader, semua tuh yang untuk arahin supaya prosesnya benar ya Pak ya. Ya. Kalau daging pun jadi daging pilihan dulu lah nantinya, supaya matang nantinya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak Hendrik. Bagaimana dengan tantangan untuk kita hidup dalam roh 100% yang pasti akan melawan arus dunia, sedangkan kita masih hidup di dunia, Pak? Oke, melawan arus dunia, kita di dalam dunia, bagaimana hidup di dalam roh. Oke, nah, lagi-lagi ya, oke, ini karena understand Bible in depth ya, saya bisa jawab dengan cukup dalam gitu. Apa itu dunia? Karena kembali ya, apa itu sempurna? Kalau kita salah memahami sempurna, maka seluruhnya jadi salah. Apa itu dunia? Nah, itu juga. Dunia di dalam Alkitab itu punya dua pemahaman. Alkitab berbicara tentang dunia yang baik yang diciptakan oleh Allah, yang seharusnya ditaklukkan, dikuasai oleh gambar-gambar Allah, yaitu manusia. Itu kan ya. Tapi kemudian karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka dunia terkena dampaknya ya. Tercemar dan sebagainya gitu. Sehingga muncullah pengertian dunia yang kedua, kosmos, yaitu dalam pengertian sebuah tatanan kehidupan, sebuah tatanan pemikiran, cara orang hidup, cara orang berpikir, yang dinyatakan di dalam cara kehidupan, yang dinyatakan dalam sistem pemerintahan, sistem keuangan, yang jahat. Itu kan ya, karena tadi itu. Gitu. Nah, dua pemahaman dunia ini kita harus ngerti nih. Pada waktu Alkitab bilang jangan serupa dengan dunia, yang mana yang dimaksud gitu ya. Karena kalau kita melihat dunia semata-mata, dunia kosmos semata-mata adalah jahat, saya sudah melihat gitu ya, ada dampak-dampak negatif di dalam kehidupan kita. Kita gagal melihat dunia sebagai sesuatu yang baik dan harus ditransformasikan karena itu diciptakan Tuhan baik. Gitu kan ya. Orang pokoknya udah lihat kalau bukan yang rohani jahat aja. Sekuler jahat. Dunia jahat. Bukan rohani kan? Jahat. Lagu apa yang kamu dengar? Ada kata Tuhannya nggak? Nggak ada kata Tuhan. Lagu sekuler. Jahat. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Jadi pahami dulu apa itu makna dunia itu apa. Gitu kan ya. Oke. Nah sekarang kalau kita udah memahami dunia sebagai sebuah tatanan kehidupan, pemikiran yang melawan Tuhan. Gitu kan ya. Sinful gitu kan. Nah, di situ baru kita pertanyaan ini saya tempatkan di dalam konteks itu, gitu kan ya. Bagaimana kita bisakah kita sebagai manusia roh yang masih hidup di dunia itu katakanlah tidak kompromi atau tidak menjadi serupa melawan dunia? Jawabannya adalah kembali. Bagaimana pemahamanmu tentang karya Roh Kudus dalam hidupmu? Nah, kembali ya, paradigma, semuanya main paradigma. Satu, apakah engkau memahami peran Roh Kudus dalam hidupmu seperti modelnya Simpson? Apa itu model Simpson? Tahu ya Simpson ya, Simpson gitu kan? Ya pada saat dibutuhkan Roh Kudus turun, ada kekuatan ilahi. Kadang-kadang dia berzina segala macam, pasti nggak ada Roh Kudus di situ kan? Itu kan kira-kira Simpson ya. Simpson lawan musuh, di Roh Allah hinggap, dan kemudian dia punya kekuatan yang supernatural mengalahkan musuh gitu kan. Itu bagian dari rencana Tuhan kan ya. Karena Simpson adalah hakim, seorang hakim itu kan sejajar dengan raja gitu ya, kayak pemimpin. Nah, apakah begitu? Atau Anda menyadari sekarang Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita tidak sama seperti modelnya Simpson, tapi model indwelling, keberdiaman. Dia berdiam. Berdiam itu artinya tinggal
secara permanen di satu tempat. Tempatnya namanya Bait Roh Kudus. Mana itu Bait Roh Kudus? Tepuk pundak kita. Ini Bait Roh Kudus. Ini Bait Roh Kudus. Gitu. Nah, jadi kalau kita memahami itu, ini adalah Bait Roh Kudus, berarti Roh Kudus diam di dalam kita, tinggal di dalam kita, maka seharusnya kekuatan, kemampuan, atau yang kita sebut sebagai urapan, gitu ya, untuk hidup melawan dunia seperti yang tadi kita bilang, sistem yang sinful, sistem yang jahat, yang berontak kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang natural juga terjadi, gitu, ya, yang natural terjadi. Kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk yang pertama tentu menolak, gitu ya. Tapi menolak juga ada dua pilihan kan. Menolak, saya tolak itu. Tapi bagus sih, sayang ditolak ya. Nah, itu menolak juga kan. Atau menolak yang kedua, saya tolak itu. Saya benar-benar nggak ada selera untuk memilih yang itu. Nah, ini penolakan yang berbeda kan gitu kan ya. Dan saya yakin kalau Roh Kudus diam di dalam kita, penolakan kita terhadap dunia adalah penolakan yang nomor 2 nih. Gitu. Ya. Tapi saya wanti-wanti karena ini bisa disalah ngerti. Tolong Anda jelas dulu apa yang dimaksud dengan dunia, gitu ya. Setelah itu jelas, kita tahu itu dunia itu seperti apa, dan kita tahu modelnya seperti apa Roh Kudus itu berkarya di dalam kita. Maka seharusnya kita punya confidence. Confidence bukan untuk jadi sombong, confidence bukan untuk kita jadi takabur, lalu kita do nothing, tidak. Kalau kita yakin Roh Kudus berdiam di dalam kita, apa ekspresinya? Nah, gitu kan ya. Cara hidup orang Kristen itu gitu. Kamu yakin kamu manusia roh? Yes. Oke, ekspresinya apa? Ya, bukan kamu lakukan ini, maka kamu akan jadi manusia roh. Bukan. Gitu kan ya. Karena kamu dijadikan manusia roh di dalam Kristus oleh Yesus. Sekarang ekspresinya apa? Kamu didiami oleh Roh Kudus. Ekspresinya apa? Nah, ekspresi-ekspresi itu yang kenapa kita melakukan disiplin rohani gitu kan ya. Kita berpuasa, kita lakukan ini, kita gathering, kita apa. Itu apa? Itu adalah ekspresi kita sebagai manusia roh. Itu adalah ekspresi kita karena kita yakin kita didiami Roh Kudus. Betul nggak? Pujian penyembahan kita yang kita yakini, Tuhan kok dekat banget gitu ya. Itu kan harusnya dipahami dengan, ya karena dia di dalam kita. Normal. Nah, kan gini, kita sebagai gembala kita tahu kan, ada orang-orang yang selalu bertanya, Tuhan kayaknya jauh. Kenapa sih orang gampang banget bilang, saya merasakan hadirat Tuhan? Nah, paradigmanya harus dirubah. Dia paradigmanya Simpson tuh. Tuhan ada di ujung sana, mesti disuitin dulu. Sweet, Tuhan. Hinggapi. Gitu kan ya. Jadi kalau dia tahu, wih sadar, saya Bait Roh Kudus. Ya kan? Menjadi hal yang normal untuk dia dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Berarti sistem dunia akan menjadi sebuah hal yang benar-benar dia tolak gitu kan, bukan karena dia terpaksa atau gimana gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya model bagaimana orang yang penuh Roh Kudus atau manusia roh itu hidup tidak serupa dengan dunia. Oke. Terima kasih Pastor Hendrik. Jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan bahwa kita harus pahami memang kita hidup di dunia yang sudah jatuh oleh karena dosa. Dan tadi dikatakan bahwa kita itu harusnya menjadi agen perubahan ya, transformasi. Saya tadi catat sambil diterangkan, ada satu paradigma sehingga kita dimampukan, kita punya keyakinan. Tadi pada saat disampaikan keyakinan itu, saya ingat kata-kata conviction. Jadi satu keyakinan yang teguh itu yang dimiliki sehingga arus tadi bisa dihadapin walaupun kita masih di dunia. Seperti itu ya Pastor Hendrik. Pertanyaan berikutnya Pastor Hendrik. Yesus datang untuk orang berdosa. Tetapi kenapa justru di gereja banyak orang berdosa yang datang mental atau mungkin nggak cocok gitu ya, karena tidak tahan judgment orang di gereja. Yang mungkin salah satunya tadi, Kristen yang masih daging dan sebagainya. Apakah hidup mereka sudah sesempurna itu dan berhak lakukan hal tersebut? Oke. Ini pertanyaan ini adalah ranah pastoral juga ya. Harus dijawab oleh ini tim penggembalaan gitu. Tapi saya jawab aja dari prinsip Alkitab dulu ya.
langsung. Saya tidak bermaksud menjawab pertanyaan itu secara langsung gitu. Tapi prinsipnya gini gitu ya, bahwa semua orang adalah orang berdosa, betul? Semua, tanpa kecuali. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau ada orang yang merasa dia tidak lagi berdosa, berarti dia tidak butuh anugerah. Anugerah tersedia karena orang itu berdosa dan dia tidak berdaya untuk berkenan di hadapan Allah. Karena itu ada anugerah, ya. So jadi itu prinsipnya gitu ya. Kadang-kadang perkataan itu juga sebuah perkataan yang mengagetkan gitu ya. Kalau kita bilang saya orang berdosa. Nah, jadi saya orang berdosa dari posisi sebagai saya penerima anugerah. Ya. Nah, bedakan dengan berdosa dalam arti secara willingly, secara berontak, secara sadar penuh, dia memilih secara konsisten, masif gaya hidup dosa. Ya. Nah, jadi untuk yang kasus nomor 2 ini tadi, pendosa, gitu ya. Berdosanya itu pendosa, artinya benar-benar itu kita mengenal ada yang namanya disiplin gereja. Alkitab bilang begitu. Siapa? Orang yang udah ditegur, suruh berubah, ada saksi, segala macam. Pokoknya udah dilakukan segala cara yang gereja bisa lakukan, tidak berhasil. Maka Paulus bilang apa? Serahkan kepada iblis. Itu perkataan apa itu? Kalau kita sekarang pastor ngomong serahkan dia kepada iblis, waduh, kita akan dijudge juga gitu. Ini pastor apaan ini? Padahal Paulus bilang gitu kan. Artinya serahkan kepada iblis itu artinya apa? Kalau dia tidak ada di dalam tudung penggembalaan, dia menjadi sasaran empuk iblis. Gitu kira-kira gitulah ya, pokoknya diserahkan kepada iblis itu artinya. Nah, cuma sekarang masalahnya kan gini, gereja udah banyak gitu ya. Didisiplinkan di gereja yang satu, ya pindah ke gereja yang lain, kira-kira gitu. Jadi kita sekarang agak kabur dengan pemahaman disiplin gereja. Nah, jadi tolong ya. Jadi pertanyaan itu diletakkan di dalam porsi yang tepat. Satu, orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah, gitu kan? Atau seorang pendosa yang memang perlu didisiplinkan oleh gereja. Ya. Nah, pertanyaan itu nanti baiknya langsung dijawab oleh tim penggembalaan. Tapi prinsipnya itu. Baik, Pastor Hendrik. Jadi kalau berdosa terima anugerah, maka terima perkenanan. Tapi kalau pendosa, kita ajarkan juga harus ditegur, istilahnya kalau tidak ditegur maka harus didisiplinkan. Artinya dia juga ada di dalam proses tadi dengan catatan dia orang yang sudah sebenarnya statusnya itu dirubahkan ya. Oke, coba saya cek lagi sebentar. Oke, itu sepertinya pertanyaan terakhir untuk malam ini, Pastor Hendrik. Memang temanya sangat menarik. Saya percaya di sini yang hadir pada malam hari ini semua sangat diberkati. Karena seringkali di tengah-tengah tadi ya, dunia ini yang begitu banyak perubahan, ya, apalagi kalau sekarang ini dunia kayaknya pasca atau sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini beda sekali. Informasinya, segala sesuatunya beda. Makanya kalau tahun ini kita dalam tahun paradigma yang baru, benar-benar kita harus diubahkan. Kalau enggak, ya kita akan stuck. Tapi kalau kita diubahkan dalam proses seperti yang tadi Pastor Hendrik sudah sampaikan, kita akan menuju kepada kesempurnaan itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hendrik Timadius untuk malam hari ini, dan saya percaya kita semua sangat diberkati. Kemudian waktu dan tempat saya serahkan kepada Pastor Heriko. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua diberkati malam hari ini ya. Saya percaya apa yang kita dengar ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sempurna ya. Sempurna macam mana yang harus jadi tujuan hidup kita semua orang percaya ya. Ya, saya percaya apa yang kita dengar hari ini akan memperlengkapi kita semua ya, sehingga kita bisa mengerti lebih lagi. Terima kasih banyak Pastor Hendrik yang sudah menjadi berkat ya buat kita semua malam hari ini, dan kita akan segera akhiri UBI malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini kami diajari banyak
bahwa menjadi sempurna itu adalah tujuan dari setiap orang tebusan, supaya kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, siap disebut sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami dengar, setiap kebenaran firman tidak ada yang kembali sia-sia. Tuhan meteraikan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan urapi setiap kami untuk mengerti lebih lagi. Meskipun kami sudah selesai, tapi biarlah Roh Kudus masih mengajar kami, menjelaskan lebih lagi, dan membuat kami bukan hanya jadi orang yang ngerti firman, tapi orang yang menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati malam hari ini, dan siap menjadi berkat sepanjang 2 minggu ke depan, mari bersama katakan, amin. Amin. God bless you. Tuhan berkati.